Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jemaah pengajian Al-Hidayah Perumahan Lavender, khususnya Sahibul Hajah Bapak Mu'alif, moga-moga setaja pada kenging barokah dan setaja Bapak Ma'usen, amin Allahumma amin. Melanjutkan surat Yasin ayat 41 sampai ayat 44. Ini merupakan ayat yang intinya adalah menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di zaman terdahulu. Yang pertama, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul lahum, dan di antara tanda-tanda kekuasaan atau keagungan Allah lahum untuk mereka itu orang penduduk untuk Ia dulu. Anna hamalna, sesungguhnya kami Allah hamalna membawa dzurriyyatahum, anak turun mereka, fil fulkil mashhun, di dalam kapal yang penuh dengan penumpangnya. Jadi ini tanda-tanda kebesaran Allah. Allah membawa orang yang beriman, di antaranya ini kan pada waktu zaman Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu diperintah oleh Allah untuk membuat kapal di tanah yang sangat gersang, karena penduduknya, umatnya Nabi Nuh tidak percaya kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah. Akhirnya oleh Allah disuruh membuat kapal yang paling besar. Kemudian setelah kapalnya jadi, maka oleh Allah, Nabi Nuh diperintah suruh ajak orang yang beriman kepada Allah dan membawa hewan-hewan yang berlainan jenis. Jadi yang hewan laki, hewan perempuan, semua warnanya hewan itu dibawa. Jadi itu ada lantai yang kedua itu untuk manusia, lantai yang pertama itu untuk hewan. Jadi kuda, kerbau, ular, segala macam itu yang ada di sini. Itu ular itu ular yang anak turunannya yang waktu dibawa Nabi Nuh. Jadi ular-ular sekarang. Dan kita yang hidup ini sebenarnya semua ini turunan orang yang dibawa, yang naik kapalnya Nabi Nuh. Karena waktu itu langsung oleh Allah banjir bandang. Jadi banjir bandang bukan seperti sekarang tsunami, itu kecil. Jadi walaupun Gunung Semeru lantai 2 itu habis, itu saking besarnya. Makanya sampai anaknya Nabi Nuh itu kan lari ke gunung. Saya simuni ila jabali ya Simon, saya akan naik ke gunung yang sangat tinggi, Pak. Saya tidak akan ikut kamu. Silahkan sendiri-sendiri. Jangan nak, ini bukan banjir biasa, ini Allah murka. Saya cari gunung yang lebih tinggi. Sampai di gunung yang lebih tinggi, air tinggal sedikit. Ayo nak, kamu naik. Enggak, saya pasti selamat. Akhirnya gunungnya agak kelihatan. Nah, itulah kalau Allah sudah kadung murka. Jadi semuanya itu dimasukkan ke dalam kapal. Jadi fil fulkil mashhun. Fulkil mashhun itu adalah kapal yang penuh penumpangnya. Jadi penuh sampai 40 hari 40 malam, bahkan ada yang mengatakan 4 tahun itu tidak surut. Akhirnya kemudian setelah surut baru membina alam baru. Nah, itulah orang-orang yang beriman. Jadi yang lain yang nggak beriman nggak ada. Sebenarnya kita semua ini adalah turunan orang yang beriman. Tapi apakah itu turunan Nabi Muhammad? Nah, itu wallahu a'lam. Tapi yang jelas turunannya orang yang beriman. Kenapa? Karena yang dibawa Nabi Nuh itu semuanya orang yang beriman.
Kemudian wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun, dan kami menciptakan untuk mereka juga kendaraan yang apa itu fungsinya sama dengan kendaraan itu. Jadi kendaraan itu kapal kan untuk mengangkut orang dan kebutuhan manusia, dan Allah juga menciptakan angkutan untuk itu juga, tapi ada yang berupa hewan dokar, ada yang berupa kendaraan di darat, sekarang ditiru oleh ilmuwan menjadi mobil, ada yang kendaraan yang terbang ke angkasa, itu pesawat. Jadi semuanya itu sebenarnya sudah diberi contoh oleh Allah, dan ilmunya juga diberikan kepada manusia. Jadi semuanya itu adalah ada hubungan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam. Makanya sumber daya alamnya memadai kayak Indonesia, tapi sumber daya manusianya kurang, akhirnya ngebon keluar. Akhirnya yang kerja semua orang luar, yang bagus-bagus dibawa keluar. Seandainya yang coba sabar nang Indonesia. Makanya seandainya punya orang kayak Pak Rizal itu semua luar biasa Indonesia. Nah itu. Nah, jadi kayak kereta api sebenarnya, filosofis dari kereta api itu mencontoh perjalanannya filsafatnya cacing. Cacing itu kan kalau jalan kan seperti itu. Jadi gak pernah kalau ular kan enggak, kadang langsung minggu gitu. Cacing tidak, pasti begini kalau minggu. Tidak boleh, gak bisa langsung letter L itu gak bisa kalau cacing. Cacing itu akhirnya diangkat oleh manusia yang diberi kemampuan oleh Allah, mempunyai sumber daya manusia yang mampu, akhirnya dibuatlah kereta api. Terus juga ada burung lah, burung kok bisa terbang. Nah itu juga dipikir oleh ilmuwan, akhirnya membuatlah pesawat terbang. Kemudian kapal, wa inna sya'nurikhum fala sariqa lahum wa lahum yunqadun. Wa inna sya'nurikhum, seandainya kami berkehendak menenggelamkan, coba bayangkan kapal beratnya seperti itu bisa gak tenggelam? Itu bukan karena pinternya teknologi, tapi memang Allah menundukkan terhadap lautan untuk bisa dilewati oleh kapal, tapi disesuaikan dengan ilmu teknologi. Sebenarnya semua itu adalah kita harus kembalikan semua itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, secanggih apapun kapal terbangnya tidak bisa, karena Allah tidak mengizinkan mengudara, akhirnya jatuh. Jadi semua itu kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Cuma fala sariqa lahum wa lahum yunqadun, tapi Allah tidak menenggelamkan. Wa lahum yunqadun, bahkan Allah menyelamatkan. Seandainya itu tenggelam, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyelamatkan kalau itu tenggelam. Itulah sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada manusia. Seandainya Nabi Nuh itu tenggelam, ya sudahlah, lober. Bahasa Suri tak kira beda. Lober semua. Untung itu Allah menyelamatkan. Karena apa? Illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. Jadi Allah, kecuali hanya Allah dengan rahmatnya yang menyelamatkan kita semua. Agar apa? Agar karena di dunia ini tujuannya untuk beribadah, bersenang-senang. Jadi semuanya itu akhirnya tercapailah apa yang difirmankan Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena memang manusia itu tujuannya dijadikan khalifah di muka bumi, maka Allah menyelamatkan kapalnya Nabi Nuh sampai ke daratan, sehingga maka manusia berkembang biak lagi. Aslinya semua itu memang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Semoga kita dapat bersyukur, mensyukuri. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.